Al-Mudassir, dan ini merupakan lanjutan dari tadabbur yang minggu lalu, di mana minggu lalu kita alhamdulillah bisa bertemu secara offline untuk offline dan online ya, dua-duanya kita hybrid. Sudah memulai kajian tadabbur untuk surat Al-Mudassir ini, namun belum selesai, dan kita akan lanjutkan lagi insya Allah hari ini ya Pak Ustadz, mudah-mudahan bisa menyelesaikan. Oke, karena Pak Ustadz sudah hadir bersama kita, maka untuk mempersingkat waktu, silahkan Pak Ustadz, kita mulai kajian tadabburnya. Tafadhol. Barakallahu buat Mbak Ari dan seluruh panitia dan jamaah Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita luruskan niat keagungan ayat-ayat Allah dalam surah Al-Mudaththir, surah yang kedua, diturunkan dalam urutan turunnya surah sebagaimana yang dikuatkan oleh banyak ulama. Walau memang terjadi khilaf di antara ulama tentang surah kedua. Ada yang mengatakan Al-Muzammil, ada yang mengatakan Al-Mudaththir, akan tetapi yang banyak dikuatkan ulama bahwa surah yang kedua turun adalah penggalan pertama dari surah Al-Mudaththir yang alhamdulillah sudah kita tadabburi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma irfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al-Qur'an. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jamaah rahmat Allah, akhwat al-iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam taufik, hidayah, perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji, syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majlis ilmu kita ini, yang semoga insya Allah saat ini Allah turunkan keberkahan di tengah-tengah kita, Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita, dan semoga majlis perkumpulan kita saat ini sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majlis perkumpulan malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhwatal iman, jamaah rahmat Allah. Di antara sebab untuk meraih keberkahan Quran adalah mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun unzila ilaika mubarak. Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar ayat-ayatnya senantiasa ditadabburi. Waliyatadzakkara ulul albab, sebagaimana agar Al-Quran ini, agar ayat-ayat yang dibaca ini menjadi tazkirah, peringatan liulil albab, bagi orang-orang yang berakal, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara yang senantiasa dimampukan Allah meraih keberkahan dengan tadabbur, dimampukan Allah untuk senantiasa menjadikan Quran tazkirah, peringatan bagi setiap di antara kita. Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Seperti biasa sebelum kita mulai insyaallah memetik
ibrah, pelajaran dari ayat-ayat yang akan kita tadabburi pada kesempatan kali ini, setelah sebelumnya kita menjelaskan tentang fadl, keutamaan, kemuliaan, kedudukan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bagian kedua dari tadabbur surah Al-Muddathir. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang keutamaan dan kewajiban berdakwah. Lalu kemudian taujihat, wasiat, taujih, bimbingan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana merupakan bimbingan taujih dari Allah pencipta langit dan bumi kepada kita semua umat sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua menjadi bagian dari menyeru manusia ke jalan Allah. Qulu amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan dengan rahmat Allah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain, kita akan sama-sama mendengarkan atau membaca ayat 10 sampai dengan ayat ke-30 surah Al-Muddathir. Hari ini insyaallah setelah sebelumnya kita sudah dipertemukan Allah secara offline dan kembali insyaallah secara online hari ini, yang mudah-mudahan walaupun kajian kita majelis ini dilakukan secara online, semoga sungguh-sungguhannya, semangatnya tidak kalah dibanding kajian ketika kemarin kita dipertemukan Allah secara offline, dan semoga keberkahannya, rahmat yang kita raih pada majelis ini juga tidak berkurang dari pertemuan kita secara offline. Luruskan niat, kita akan baca sama-sama ayat 10 sampai dengan ayat ke-30. Pembahasan kita hari ini insya Allah dari ayat ke-10 sampai dengan ayat ke-30. Saya tidak tahu apakah jamaah ingin sama-sama membaca, saya ulangi lalu kemudian turut membaca, atau seperti biasa saja, karena kalau kemarin ketika offline kita sama-sama membaca satu ayat diikuti, atau cukup mendengarkan saja saya membaca dan kepada seluruh jamaah dimanapun berada untuk seksama mendengarkan ayat-ayat yang akan dibaca. Saya serahkan kembali, ini metodenya bagaimana nih? Apakah seperti biasa saya bacakan semuanya mendengarkan, atau sama-sama kita baca? Saya baca satu ayat lalu kemudian diikuti oleh semua jamaah yang telah bergabung. Silakan. Seperti biasa aja Pak Ustadz. Oke. Kalau seperti biasa berarti saya akan baca fa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Quran fastami'u la, dengarkan dengan seksama agar kita mendapatkan rahmat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alal kafirina ghairu yasir. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر
ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Kami minta satu orang dari jamaah yang rahmat Allah membacakan terjemahan dari ayat 10 sampai dengan ayat ke-30 dari surah Al-Muddatsir ini. Silakan, kami serahkan kepada Mbak Ari. Ya, silakan Mbak Ipeng, tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Muddatsir ayat surat ke-74 ayat 10 sampai 30. Bagi orang-orang kafir tidak mudah. Biarkan aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah dan anak-anak yang selalu bersamanya. Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Sekali lagi celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia merenungkan atau memikirkan, lalu berwajah masam dan cemberut, kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Ini hanyalah perkataan manusia. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakwar. Dan tahukah kamu apa neraka Sakwar itu? Ia Sakwar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulul Karim. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arzuqna tilawatal Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dengan rahmat Al-Quran dan semoga jemaah rahmat Allah rezekikan, Allah karuniakan kepada saya, kepada kita semua kemampuan untuk senantiasa tilawah, memperbanyak bacaan Quran ana al-laili wa atrafan nahar, baik itu di pagi, di siang dan di petang hari. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, saya berharap ada satu dari jamaah rahmatullah Allah mungkin berbagi sharing ilmu, fawaid, faedah, pelajaran atau mutiara-mutiara tadabbur, pesan-pesan ilahiyah yang sudah kita dengarkan atau sudah kita catat pada pertemuan sebelumnya. Ada yang mau berbagi ilmu, mudah-mudahan insya Allah ilmu yang disampaikan pada kesempatan kali ini menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami tunggu 1-2 menit. Kalau tidak ada yang berbagi, kita akan lanjutkan insya Allah. Silakan. Ini untuk setidaknya mengulang sejenak materi pembahasan sebelumnya. Karena siapapun yang terbiasa mentadabburi Al-Quran, Allahu Akbar.
Quran itu, surah-surah di dalam Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran saling berhubungan satu sama lain. Tidak ada surah yang diletakkan setelah surah tertentu dan sebelum surah tertentu, kecuali semuanya memiliki munasabah, korelasi, hubungan yang sangat kuat. Sebagaimana tidak ada penggalan dalam ayat-ayat dalam surah Al-Quran, kecuali setiap ayat-ayat dalam Al-Quran itu saling memiliki munasabah, korelasi yang sangat kuat. Pada pertemuan sebelumnya, jemaah rahmat Allah, kita sudah mentadabburi ayat 1 sampai dengan ayat ke-10, dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan ayat 11 sampai dengan ayat ke-30. Ada yang ingin berbagi ilmu? Silakan ibu-ibu, ada yang mau berbagi? Kalau nggak ada, baru saya Pak. Saya tawarkan. Masya Allah. Jadi kalau nggak ada yang berbagi, langsung diambil sama Mbak Ari. Cuman kasihan kalau kebaikan ini diambil semua sama Mbak Ari. Silakan. Ada yang mau berbagi ilmu? Mbak Tesi, silakan Mbak. Mbak Tesi nyatet tuh minggu lalu. Mbak Ani, siapa yang mau berbagi? Saya coba Ustadz, tapi mungkin nggak sempurna ya Ustadz yang saya dengar. Silakan. Ada 6 wasiat bagi pendakwah. Ini kan tentang dakwah ya Ustadz, surat Al-Mudaththir itu 1 sampai 10. Wasiatnya itu ada 6. 1, pahami keutamaan dan kewajiban berdakwah. Kemudian yang keduanya, agungkan nama Allah Tuhan. Kemudian bersihkanlah pakaianmu, itu maksudnya bersihkan hati, jiwa, dan diri. Kemudian tinggalkan perbuatan keji atau jauhi perbuatan keji. Jangan ujub ya di dalam dakwah. Kemudian yang ke-6 itu sabar. Jadi itu Ustaz. Allahu Akbar. Masya Allah, udah nggak ada lagi yang bisa kita tambahkan karena semua wasiat, semua poin-poin penting sudah disebutkan oleh Ibu. Masya Allah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan ini sudah mengingatkan kita tentang apa yang menjadi pembahasan kita sebelumnya. Jemaah yang dirahmati Allah. Sekali lagi, ada poin yang saya ulang-ulang di pertemuan sebelumnya. Dakwah adalah kemuliaan. Dakwah adalah kemuliaan. Meninggalkan dakwah adalah kerugian besar. Sehebat apapun ibadahmu, sekuat apapun sedekahmu, sehebat apapun qiyamul lailmu, sekuat apapun puasa sunnahmu, jika engkau tidak memiliki bagian dakwah dalam hidupmu, innal insana lafi khusar. Maka sungguh ini adalah kerugian besar bagi saya, kerugian besar bagi kita semuanya. Allahu Akbar. Tidak ada manusia mulia diabadikan Allah di dalam Al-Quran kecuali mereka adalah orang-orang jamaah rahmat Allah yang memiliki peran besar dalam dakwah. Sekali lagi, tidak ada orang-orang besar, orang-orang saleh, orang-orang mulia yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Adam alaihi salam, Nuh, Ibrahim, kecuali mereka adalah orang-orang yang memiliki peran dakwah dalam hidup mereka. Maka mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita. Dakwah itu adalah kewajiban bagi seorang muslim sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan pernah pahami bahwa dakwah itu harus dengan ceramah, dengan lisan. Dakwah, ceramah, tabligh hanyalah bagian juz'un dari dakwah bangunan dakwah yang besar ini. Dan siapapun yang meninggalkan dakwah maka adalah kerugian besar dalam hidupnya. Manusia akan merugi sampai 4 sifat itu sudah ada dalam dirinya. Illal ladzina amanu, ia sudah beriman kepada Allah. Tidak cukup hanya beriman kepada Allah, tapi setelah itu wa amilus shalihat, memperbanyak amal solehnya. Dan tak cukup hanya dengan beriman dan beramal soleh. Dan ini adalah zona nyaman, ini adalah zona aman. Tapi setelah itu watawasau bil haq, ia harus menyeru, mendakwahi manusia, mengajak manusia kepada kebenaran. Dan puncaknya adalah watawasau bis sabar. Bahkan di pertemuan sebelumnya, jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, kita sudah menjelaskan bahwa ada 4 wanita termulia dari semua wanita yang pernah ada di atas muka bumi ini. Ada 4 wanita pemimpin, wanita-wanita penghuni surga.
istri Fir'aun, Asia binti Muzahim, Maryam ibnata Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam, Khadijah bintu Khuwailid, ummi wa ummukum ummul mu'minin radhiyallahu anha, dan yang keempat adalah putri Rasulullah Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, kenapa Allah memilih 4 wanita mulia ini menjadi pemimpin, menjadi wanita terbaik alam semesta? Jawabannya, jamaah rahmatullah, karena peran dakwah mereka terhadap Nabi dan Rasul yang diutus di masa mereka. Kemuliaanmu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kedudukanmu di hadapan Allah, jamaah yang dirahmati Allah, tergantung bagaimana peranmu, dakwahmu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memilih tenaga kita, memilih ilmu kita, memilih harta kita, pikiran kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin. Ada satu poin yang mungkin tadi lupa untuk ditekankan, disampaikan oleh jamaah yang Masya Allah sudah menyampaikan faedah yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Tak hanya keutamaan dakwah yang harus engkau pahami, tak hanya tentang kewajiban dakwah yang harus kita tahu, akan tetapi siapapun yang berdakwah, menegakkan agama Allah, menyuruh manusia kepada kebenaran, mohon diingat baik-baik, engkau pun juga harus memahami resiko ujian dalam dakwah. Tidak ada orang yang berdakwah kecuali ia pasti diuji oleh Allah. Dan jamaah rahmat Allah, ujian hidup ini akan semakin berat ketika engkau sudah mulai mendakwakan agama Allah. Kalau begitu, enggak usah berdakwah kalau kita diuji. Tapi jika engkau tidak mendakwakan agama Allah, ini adalah kerugian. Allah tidak memilihmu, Allah tidak memilih hartamu, tenagamu, jabatanmu. Menegakkan agama Allah adalah kerugian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Di penggalan kedua surah Al-Mudaththir ini dari ayat 11 sampai ayat 30. Kalau kita perhatikan terjemahan makna dari ayat ke-11 sampai ayat ke-30, maka tema kedua, maudhu, pembahasan. Penggalan kedua surah Al-Mudaththir ini berbicara tentang atau membahas tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada pembesar-pembesar kaum musyrikin. Peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap para pembesar yang menentang dakwah para nabi dan rasul. Sebelum masuk, jamaah rahmatullah, kalau kita ditanya dalam sejarah manusia, siapa yang paling banyak menentang dakwah? Pertanyaan terbuka untuk seluruh jamaah. Dalam sejarah umat manusia, kalau kita mengkaji sejarah para nabi, Nuh, nabi dan rasul ya, Nuh, Ibrahim, Musa, lalu kemudian Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira siapa yang paling banyak menentang dakwah? Silakan. Dicoba ya Ustadz. Silakan. Orang kaya ataupun pemimpin yang zalim. Ada contoh? Ada contoh Mbak Fauzia? Fir'aun kaya, zalim. Fir'aun kaya dan zalim. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Bu Fauzia. Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang menjadi sebab keberkahan dan menjadi sebab rahmat Allah kepada Ibu Fauzia dan kerabat, insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, coba perhatikan. Dari ayat 11 sampai dengan ayat ke-30, Allah berbicara tentang orang-orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan dalam sejarah umat manusia, yang paling banyak menentang dakwah, yang paling banyak memusuhi para nabi dan rasul, itu bukan orang-orang miskin. Nggak ada. Orang-orang miskin itu hanya menjadi pengikut. Tapi yang menjadi gembong, yang menjadi provokator, tokoh penentang dakwah,
selamanya. Selama kita mengkaji kisah-kisah para nabi dan rasul, selamanya yang menentang dakwah para nabi dan rasul itu adalah orang-orang besar, adalah orang-orang yang berpengaruh, adalah orang-orang yang punya kuasa, baik kuasa dalam bentuk jabatan, mereka berkuasa karena punya jabatan, atau punya kuasa karena harta yang mereka miliki. Sebelum saya menyebutkan beberapa contoh dalam sejarah para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan ini di dalam Al-Qur'an. Itu kenapa istiqamah mendakwakan agama Allah itu berat. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan kita, Allah istiqamahkan kita. Karena yang paling banyak menentang itu ternyata bukan orang miskin. Yang menolak dakwah, tabligh akbar, kajian, yang menolak kebenaran yang disampaikan bukanlah orang-orang yang tidak punya harta dan orang-orang lemah di tengah masyarakat. Yang menentang, yang membenci itu dalam sejarah umat manusia, mana orang-orang yang punya pengaruh, punya kekuatan, punya power, punya kuasa. Yang seandainya kekuasaan mereka itu, power mereka itu digunakan untuk menolong agama Allah, Allahu Akbar, syaraf, kemuliaan di sisi Allah. Kita baca dulu ayatnya, di mana Allah menyampaikan kepada kita bahwa sudah menjadi sunnatullah penentang dakwah yang memusuhi para nabi, memusuhi ulama, memusuhi kebenaran yang diajarkan di tengah masyarakat adalah orang-orang yang memiliki kekuatan baik dari segi jabatan atau kekuatan dari segi harta. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qarn وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. وَكَذَلِكَ, Quran surah Al-An'am ayat 123, kata Allah, وَكَذَلِكَ, dan demikian wahai Muhammad, ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Kami jadikan di setiap negeri, Coba perhatikan ayatnya. Fi kulli qaryatin. Jadi memang hampir tidak ada negeri, hampir tidak ada tempat. Ayatnya mengatakan seperti itu. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin, dan demikianlah wahai Muhammad kami jadikan di setiap negeri. Apa yang ada di setiap negeri? Akabira mujrimiha. Penentang, para pembesar yang menentang dakwah para nabi dan rasul. Liyamkunu fiha, agar mereka melakukan makar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Kalau yang menentang dakwah itu adalah orang miskin, orang lemah, ujian dakwah itu tidak terlalu berat. Tapi ternyata sunnatullah, ini ketetapan Allah. Ini ketetapan Allah. Bahwa ternyata para penentang dakwah di kulli qaryatin, di setiap tempat, di setiap negeri, akabira mujrimiha, adalah para pembesar-pembesarnya. Adalah para pembesar-pembesarnya. Siapa yang menentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, atau sebelum Nabi Ibrahim, Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah adalah Nabi Nuh alaihissalam. Mohon dicatat,
Nabi pertama kan Nabi Adam. Akan tetapi Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yang menentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam adalah para pembesar. Mereka yang memiliki pengaruh di tengah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga tantangan dakwah sangat berat bagi Nabi Nuh alaihi salam. Apalagi yang menjadi pengikut Nabi Nuh alaihi salam adalah orang-orang miskin, orang-orang lemah. Dua, Ibrahim alaihi salam. Siapa yang menentang dakwah Nabi Ibrahim? Yang menentang dakwah Nabi Ibrahim, Namrud. Salah satu raja penguasa bumi ini. Dalam sebuah ungkapan ulama, Imam Mujahid menyebutkan malakal arda arba'ah. Bumi ini dari ujung timur sampai dengan ujung barat hanya pernah dikuasai oleh 4 orang. Jadi bumi ini secara keseluruhan dari ujung timur sampai ujung barat pernah dikuasai oleh 4 orang. Hanya 4 orang yang pernah menjadi penguasanya dunia secara keseluruhan. 2 mukmin dan 2 kafir. Adapun yang mukmin Dzulqarnain dan Sulaiman, ini yang mukmin. Adapun yang kafir Namrud dan Bukhtunasar. Dan yang menjadi penentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Namrud, sang raja zalim yang memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah. Lalu ketika Ibrahim dibakar, lalu kemudian Allah sendiri yang langsung menolong kekasihnya. Karena Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Allah tidak mengutus malaikat untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Allah tidak mengutus Jibril untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Tetapi Allah yang langsung menyelamatkan Nabi Ibrahim ketika api itu sudah membesar lalu mulai membakar Ibrahim. Allah yang langsung berkata, memerintahkan kepada api. Bukan melalui Jibril, bukan melalui Allah kepada Jibril, Jibril kepada api, tidak. Allah yang langsung berkata kepada api, Qulna ya nar. Kami berkata, wahai api, Kuni bardan wa salama. Jadilah engkau dingin. Allahu Akbar. Ketika ulama menafsirkan ayat ini, mentadabburi ayat ini, ketika Allah berkata kepada api, Kuni bardan. Ketika Allah perintahkan api itu menjadi dingin, Allahu Akbar. Tiba-tiba, zaman rahmatullah, api yang panas itu berubah menjadi dingin. Seandainya, kata ulama, seandainya Allah tidak mengatakan wasalama, jadilah engkau dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu akan mati kedinginan karena dinginnya api itu. Untungnya ketika Allah mengatakan Kuni barza, tidak sampai di situ, tapi Allah juga mengatakan wasalama, dan keselamatan bagi Ibrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa menurunkan pertolongan bagi mereka yang teguh istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namrud, Ibrahim yang menentang dakwanya siapa? Namrud, salah satu penguasa dunia. Yang akhirnya dibinasakan Allah dengan apa? Hanya dengan binatang kecil, lalat yang masuk ke dalam hidungnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3. Musa alaihissalam. Siapa yang menjadi penentang dakwah Nabi Musa alaihissalam? Fir'aun. Ya. Yang ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Menghalalkan segala cara untuk membungkam dakwah Nabi Musa. Fir'aun pernah ingin memenjarakan Nabi Musa. Lalu kemudian Fir'aun menyiksa semua pengikut Nabi Musa alaihissalam. Sampai Fir'aun mengumpulkan para penyihir untuk menyihir Nabi Musa alaihissalam. Dan puncaknya adalah ketika Fir'aun memerintahkan untuk membunuh Nabi Musa dan semua pengikut-pengikutnya. Lalu kemudian Allah selamatkan Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel.
Siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Rabah yang ketika sudah ketahuan masuk Islam, ia terus disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy sampai ia dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ada Ammar ibn Yasir, ada Khab ibn al-Arad, ada Suhaib Ar-Rumi yang semua disebutkan nama-namanya ini jamaah rahmatullah adalah orang-orang miskin, adalah orang-orang lemah di tengah-tengah Quraisy yang tidak dianggap oleh orang-orang Quraisy yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab, ya, yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab dan pembesar-pembesar Quraisy lainnya berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Muhammad, kami mau duduk di majelismu, tapi syaratnya usir, jauhkan orang-orang miskin itu, jangan sampai kami satu majelis dengan mereka. Allahu Akbar. Maka Allah turunkan ayat di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Muhammad, tetaplah engkau berkumpul, engkau menyebarkan dirimu dengan orang-orang yang senantiasa menyeru, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai muqaddimah sebelum masuk ke pembahasan ayat 11 sampai dengan ayat ke-30. Bahwa dari dulu sampai kapanpun, dan terdapat pelajaran pada kisah para nabi dan rasul, bahwa yang menentang dakwah, menentang kebenaran, menentang peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 123, akabira mujrimiha, adalah orang-orang yang memiliki pengaruh kekuasaan di tengah masyarakat. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, enggak juga kali Ustadz, saya tahu kok ada pejabat, ada orang yang punya pengaruh, tapi perhatian terhadap agama. Betul, betul jemaah rahmatullah. Tidak semua, akan tetapi mayoritas, kebanyakan. Kalaupun ada satu dua orang yang kemudian dengan jabatannya menegakkan agama Allah, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang dimuliakan Allah, mereka orang-orang khusus yang dipilih oleh Allah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Allah berfirman di ayat ke-11, "Dzarni wa man khalaqtu wahida وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا." Muhammad, biarkan aku yang menghukum orang yang aku ciptakan sendiri. Biarkan aku menghukum orang yang aku ciptakan sendiri. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. Orang yang aku ciptakan sendiri ini dan aku akan menghukum dia, siapa dia? وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. Ternyata orang yang akan diazab oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah, dulu dia adalah orang yang senantiasa, dulu sebelum Allah tetapkan azab untuk dia, adalah orang yang Allah limpahkan harta, malan mamduda, adalah orang yang Allah lapangkan harta untuk dia. Wa banina syuhuda, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, selain harta yang aku bukakan untuk orang ini, orang yang aku ciptakan sendiri dan aku telah tetapkan azab untuknya, adalah orang yang sudah aku lapangkan harta untuknya. Wa banina syuhuda, selain harta,
orang ini yang akan aku adab wahai Muhammad adalah orang yang sudah aku karuniakan anak kepadanya. Aku berikan kepadanya, aku karuniakan kepadanya keturunan anak-anak yang senantiasa bersamanya. Wa mahattu lahu tamhida. Dan orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang sudah dilapangkan Allah selapang-lapangnya karunia anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah, siapa sosok yang dimaksud di ayat ini? Sebelumnya, pertanyaan kepada seluruh jemaah rahmat Allah, coba tulis di kolom chat orang-orang yang nama-nama atau orang yang pernah kita dengarkan dalam kajian-kajian sirah, termasuk yang paling besar memusuhi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1-2 menit kita tunggu, setelah itu kita jawab insyaallah. Mudah-mudahan di antara jawaban yang ada yang menyebutkan sosok yang dimaksud Allah di dalam ayat ini yang menurut ulama sebab nuzul, sebab turunnya surah ini adalah sosok tersebut. Yang seandainya dia beriman, akan banyak orang yang kemudian beriman. Ia tahu kebenaran Nabi Muhammad, ia tahu kebenaran Quran, tapi akhirnya ia mendustakan apa yang ia yakini dari kebenaran Nabi Muhammad. Mbak Ari menulis Abu Lahab, ya betul, Abu Lahab di antara yang paling keras pemusuhannya kepada Nabi, sampai-sampai Allah menurunkan satu surah dalam Al-Quran, Tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Akan tetapi jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud di ayat ini bukanlah Abu Lahab, walau Abu Lahab juga masuk dalam keumuman ayat ini yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Mbak Ani, Masya Allah, ini udah langsung memberikan jawaban benarnya. Allahu Akbar. Al-Walid. Dan ini masih jarang kita dengarkan. Al-Walid Ibnul Mughirah, ini masih jarang kita dengar. Yang paling sering kita dengar itu kan Abu Jahal, Abu Lahab. Ini yang paling sering kita dengar. Al-Walid Ibnul Mughirah di kalangan awam mungkin jarang didengar, siapa sih Al-Walid Ibnul Mughirah. Padahal di beberapa surah di dalam Al-Quran Allah menurunkan ayat yang berkaitan dengan sosok ini agar menjadi ibrah, pelajaran bagi umat manusia. Dzarni wa man khalaqtu wahida وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا Innahu kana li ayatina anida. Siapa Al-Walid Ibnul Mughirah? Apa yang sudah ia lakukan sehingga Allah menurunkan ayat berkaitan dengan Al-Walid Ibnul Mughirah ini? Salah satu putranya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalid Ibnul Walid. Jangan dirahmati Allah, ketika ada seorang ayah yang melakukan kesalahan, kita juga tidak boleh menghukumi secara general bahwa keluarga ini tidak ada kebaikan. Bisa jadi ayahnya jauh dari Allah, tapi anaknya pembela agama Allah. Di kita ini kan kadang kalau kita benci dengan bapaknya, itu dengan turun-temurunnya anak-anaknya juga ikut kita benci. Ini tidak berlaku adil. Kesalahan dinasabkan kepada yang melakukan kesalahan,
Karena bisa jadi anaknya adalah orang baik, bisa jadi istrinya adalah orang yang saleh, wanita salehah. Abu Jahal. Siapa yang tidak kenal Abu Jahal? Yang dijuluki Fir'aunnya umat ini. Tahukah kita, jamaah rahmat Allah, salah satu putra Abu Jahal adalah mujahid, komandan perang kaum muslimin. Salah satu komandan perang dalam pembebasan Baitul Maqdis Al-Aqsa. Siapa itu? Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Al-Walid ibn al-Mughirah, betul, Allah turunkan ayat di mana Allah menegaskan azab untuk Al-Walid ibn al-Mughirah. Tapi jangan lupa, putranya Al-Walid adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalid ibn al-Walid, yang dijuluki oleh Rasulullah Saifullah, pedang Allah yang terhunus, Saifullahil Maslul, yang semua peperangan Khalid ibn al-Walid senantiasa ia raih dengan kemenangan. Senantiasa berakhir dengan kemenangan. Khalid ibn al-Walid ini tidak pernah sekalipun dikalahkan di medan perang. Bahkan syahid gugurnya Khalid ibn al-Walid itu di kasur, bukan di medan perang. Walaupun di antara penjelasan ulama jami'an rahmatullah, kenapa hikmah Khalid ibn al-Walid ini meninggal di atas kasur, karena julukan beliau pedang Allah. Kalau dia terbunuh di medan perang, orang akan mengatakan pedang Allah terbunuh, pedang Allah patah di medan perang. Maka ia tidak wafat di medan perang, tetapi wafatnya di atas kasur. Karena julukan Khalid ibn al-Walid adalah Saifullah, pedang Allah yang terhunus. Jangan rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala kembali bahwa Zarni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku yang mengadab, menghukum orang yang aku ciptakan sendiri. Orang yang sudah aku karuniakan harta, keturunan, anak yang senantiasa membersamainya. Namun ternyata orang ini memilih untuk kemudian menentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orangnya? Al-Walid ibn al-Mughirah. Jangan rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan Al-Walid ibn al-Mughirah? Atau siapa Al-Walid ibn al-Mughirah? Al-Walid ibn al-Mughirah, jangan rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu tokoh Quraisy. Salah satu tokoh Quraisy. Salah satu orang kaya rayanya Quraisy. Konon di beberapa literatur sumber menyebutkan tanahnya, harta Al-Walid ibn al-Mughirah, hartanya saja itu antara Mekah sampai di Taif. Allahu Akbar. Harta saja, hartanya Al-Walid ibn al-Mughirah, tanahnya ada beberapa sumber dari Mekah sampai perbatasan dengan Taif. Saya tidak tahu apakah di antara jamaah rahmatullah ada yang pernah ke Taif atau tidak nih. Mudah-mudahan insya Allah dikaruniakan kelak bisa jalan-jalan ke Taif kalau umrah, sekaligus menapaki jejak perjuangan dakwah Rasulullah ke Taif ketika beliau dilempari oleh orang-orang Taif. Itu Al-Walid ibn al-Mughirah. Hartanya itu membentang, tanahnya itu membentang dari kota Makkah sampai Taif. Al-Walid ibn al-Mughirah dikelilingi oleh anak-anaknya yang kuat, antaranya Khalid ibn al-Walid. Jadi selain dia kaya raya, dia punya anak laki-laki yang hebat-hebat. Itu sudah karunia betul itu. Coba perhatikan kepada kita. Kalau Allah sudah karuniakan harta kepadamu, Allah berikan anak-anak yang cerdas. Ya Allah, apa yang membuat kita kufur nikmat kalau sudah diberikan nikmat ini? Al-man wal banun zinatul hayatid dunya. Dari semua perhiasan dunia ini ada dua yang kemudian sering diulang-ulang oleh Allah. Artinya kalau ini Allah berikan kepadamu, rumahmu sudah terhiasi. Kalau engkau sudah diberikan dua perhiasan ini, engkau lah yang sudah memiliki perhiasan dunia ini. Apa itu?
al-mal, kalau Allah limpahkan harta kepadamu. Yang kedua, al-mal wal banun, sebaik-baik perhiasan dunia, harta dengan anak. Walau Allah juga mengingatkan kepada saya, kepada kita semuanya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Di antara yang menjadi fitnah terbesar, ujian terbesar seorang muslim, seorang hamba adalah harta dan anaknya. Nikmat ini yang paling melupakan, menalihkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Khalid kembali, Al-Walid ibn al-Mughirah, kaya raya, dikelilingi oleh hartanya sampai membentang dari kota Makkah sampai Madinah, memiliki ternak yang banyak, anak dikelilingi anak-anak yang kuat. Al-Walid ibn al-Mughirah min afsahi Quraisy, di antara orang yang paling fasih lisannya di tengah Quraisy. Nabi Muhammad itu kan ummi, Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sebab alasan kenapa Nabi tidak bisa membaca dan menulis, ini sudah kita bahas di Tadabbur surah Al-Alaq. Karena jika Nabi bisa membaca, bisa menulis, paham tentang syair, mereka akan menuduh Quran adalah buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad tidak bisa menulis, Nabi Muhammad tidak bisa membaca, ketika turun Quran di antaranya surah Al-Mudaththir yang kita baca ini, berat bagi orang kafir menuduh bahwa Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun akhirnya tetap saja mereka tuduh bahwa Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tentang Al-Walid bin Mughirah, paling fasih, yang paling kuat sastranya. Karena kan dulu menjadi kebanggaan betul bagi orang Arab itu ketika di tengah-tengah mereka, di tengah kabilah mereka itu ada orang yang memiliki sastra yang kuat. Dan Quran ini turun, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Quran ini turun di masa saat itu manusia, orang-orang Arab di puncak peradaban sastra mereka. Jemaah rahmatullah. Mohon dengarkan kaidah ini. Setiap mukjizat Nabi dan Rasul itu kan sesuai dengan kondisi lingkungannya saat itu. Saya ulangi, setiap mukjizat para Nabi dan Rasul itu sesuai dengan kondisi lingkungan saat itu. Nabi Musa alaihissalam, apa mukjizat Nabi Musa? Tongkatnya berubah jadi ular, tangannya dimasukkan ke bajunya, keluar cahaya. Kenapa seperti ini mukjizat Nabi Musa? Karena Nabi Musa itu hidup di masa manusia di puncak peradaban sihirnya. Sihirnya menjadi kekuatan saat itu. Maka mukjizat Nabi Musa membungkam semua penyihir. Dua, Nabi Isa alaihissalam, apa mukjizat Nabi Isa? Nabi Isa alaihissalam menyentuh orang yang mati, orang yang hidup dengan izin Allah dia. Menyentuh orang mati dengan izin Allah hidup kembali. Karena di masa Nabi Isa menurut ulama adalah puncak peradaban medis manusia. Nabi Muhammad, apa mukjizat terbesarnya? Al-Quran. Karena ketika Quran ini turun, manusia berada di puncak sastra, peradaban sastra mereka. Al-Quran, sastra Al-Quran dan keindahan bahasa dalam Al-Quran. Dan tidak ada yang bisa merasakan nikmatnya, keindahnya bahasa Arab Al-Quran, kecuali kalau ibu-ibu bisa bahasa Arab. Maka tadabbur akan semakin nikmat ketika kita sudah paham bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman, zanallahu wa iyyakum. Jemaah terakhir sebelum kita lanjutkan. Al-Walid ibn al-Mughirah, Al-Walid ibn al-Mughirah. Tadi kan kita katakan paling fasih. Al-Walid ibn al-Mughirah itu salah satu yang diprediksi, yang direkomendasikan menjadi nabi. Coba perhatikan dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 31. Quran surah Az-Zukhruf ayat 31, mudah-mudahan Mbak Ari bisa bantu. Al-Walid ibn al-Mughirah adalah salah satu yang direkomendasikan menjadi nabi, bukan Nabi Muhammad, bagi sebagian orang-orang kafir Quraisy. Wa qalu laula
unzila hadzal Qur'an. Orang-orang kafir itu berkata, seandainya Quran ini diturunkan. Diturunkan kepada siapa mau kalian? Ini mau Quraisy. Ini maunya Abu Jahal, maunya Abu Lahab. Apa maunya mereka? Wa qalu laula unzila hadzal Qur'an. Seandainya Quran ini diturunkan ala rajulin minal qaryataini 'azim. Seandainya Quran ini diturunkan kepada salah satu dari kepada laki-laki dari dua negeri yang besar, kami mungkin mau ikut. Seandainya orang ini yang menjadi nabi, kami mau ikut. Siapa yang mereka maksud? Satu, Al-Walid ibn al-Mughirah, yang menurut mereka tokoh Quraisy. Jadi mereka mau beriman kalau yang kemudian yang diturunkan Quran, menyampaikan Quran, membacakan Quran itu Al-Walid ibn al-Mughirah. Yang kedua ada namanya Urwa ibn Mas'ud di Taif, Bani Sa'ad. Yang kedua ini akhirnya masuk Islam. Sementara Al-Walid ibn al-Mughirah sampai mati terhalang dari hidayah Allah, kafir. Terhalang dari hidayah Allah karena sebab perilaku pilihannya sendiri. Perilaku pilihannya sendiri. Faqutila kaifa qaddar. Dia akhirnya dibinasakan, dia akhirnya diazab oleh Allah karena pilihan ketetapan yang dipilihnya sendiri. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Bagaimana mula Al-Walid ibn al-Mughirah ini menjadi salah satu penentang penghalang dakwah terbesar Nabi Muhammad SAW. Tadi kita sudah sampaikan bahwa Al-Walid ini adalah salah satu tokoh besar Quraisy, didengar oleh orang-orang Quraisy, termasuk yang punya banyak harta, anak-anak, dikelilingi anak-anak yang kuat, cerdas, diprediksi, direkomendasikan menjadi nabi dan rasul. Seandainya ada nabi, orang kafir Quraisy menginginkan dia yang menjadi nabi, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah rahmatullah, seandainya Al-Walid ibn al-Mughirah dengan semua keutamaan ini masuk Islam, akan banyak orang di belakangnya yang masuk Islam. Dan kalau itu dia lakukan, dia tidak terhina. Sebaliknya, dia akan ditinggikan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah sahabat Rasulullah Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz itu, jamaah rahmatullah, umurnya dalam Islam cuma 6 tahun. Allahu Akbar. Sa'ad ibn Mu'adz ini pembesar Ansar, kabilah Aus. Kabilah Aus itu pemimpinnya Sa'ad ibn Mu'adz. Umurnya dalam Islam cuma 5 tahun. Allahu Akbar. Saya yakin setiap di antara kita ini, ibu-ibu yang rahmat Allah, Ibu Ba'ari, Ibu Fauzia, Ibu Ipeng, Ibu Ani, Ibu Cutwanda, Ibu Widarti, dan semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya jamin, saya yakin kita ini lebih lama umurnya dalam Islam. Allahu Akbar. Sa'ad ibn Mu'adz umurnya dalam Islam cuma 6 tahun. Cuma 6 tahun. Masuk Islam di umur 31, wafat di umur 37, berarti 6 tahun. Tapi apa yang terjadi? Ketika ia, Allahu Akbar, akhirnya Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Faman yuridillah, siapapun yang Allah inginkan, ayyahdiyahu, Allah ingin beri dia hidayah. Perhatikan tanda-tandanya. Jika tanda-tanda ini ada dalam diri ibu-ibu, tersenyumlah. Itu berarti Allah sedang menginginkan hidayah buat ibu-ibu semuanya. Apa tanda-tandanya kalau Allah menginginkan hidayah bagi kita? Yashrah sadrahu lil Islam. Allah jika menginginkan hidayah untukmu, Allah akan lapangkan dadamu untuk Islam. Ya Allah, Ya Rahman. Tiba-tiba yang tadinya dari muda sampai menikah tidak tertarik mendengarkan Quran, tidak tertarik baca Quran, tidak tertarik memperbaiki baca Qurannya. Yang tadinya dari muda sampai dia pensiun belum muncul keinginan untuk menikmati Quran, mendengarkan Quran. Allahu Akbar, tiba-tiba
di beberapa bulan terakhir ini, beberapa hari-hari terakhir ini, ada keinginan, ada kerinduan, ada semangat, ada keinginan untuk mendalami, untuk memahami Al-Quran. Itu berarti Allah sedang melapangkan dadamu untuk Islam. Cuman rahmatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kembali kepada Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Tadi Sa'ad ibn Mu'adz, mohon maaf, makanya kayaknya ada yang kelupaan nih, Sa'ad ibn Mu'adz. Berapa lama umurnya dalam Islam? 6 tahun. Tapi lihat, ketika ia masuk Islam, apa rahasia 6 tahun? Lalu mendapatkan keutamaan, kemuliaan yang disebutkan Rasulullah. Kata Nabi ketika sahabat ini meninggal, ihtazza arsyur rahman. Sahabatku ini Sa'ad, di hari dia meninggal hari ini, arsh, kerajaan Allah bergetar. Ya Allah. Lalu kata Nabi, hari ini 70.000 malaikat Allah turun dari langit. 70.000 malaikat ini tidak akan pernah turun lagi. Ia hanya turun untuk Sa'ad ibn Mu'adz. Ya Allah. Berapa banyak? 70.000. Sehingga sahabat ketika mengangkat jenazahnya, begitu ringan mengangkat jenazahnya. Lalu kata Nabi, hada sahabatku saat ini, futtihat lahu abwabus sama. Hari ini pintu-pintu langit Allah dibukakan untuknya. Bergetar arsy Allah. Turun 70.000 malaikat melayat. Yang ketiga, hari itu pintu-pintu langit Allah terbuka untuk Sa'ad. Ya Allah, padahal umurnya dalam Islam cuma 6 tahun. Bandingkan dengan kita, bandingkan dengan semua kita jamaah rahmat Allah yang sudah puluhan dalam Islam. Ternyata bukan panjangnya umur dalam Islam yang menjadi inti keselamatan, keutamaan, tetapi apa yang sudah engkau lakukan di umurmu yang Allah berikan dalam Islam kepada kita semuanya. Sa'ad ibn Mu'adz ketika dia masuk Islam, apa yang terjadi? Saat itu pula, hari pertama dia masuk Islam, saat itu pula dia kumpulkan semua anggota kabilahnya, orang-orang Aus, orang-orang Bani Al-Ashhal, Bani Abdul Ashhal, lalu mulailah ia menyuruh mereka masuk Islam, sehingga hampir tidak ada rumah di Madinah kecuali masuk Islam saat itu. Lagi-lagi perhatikan dakwah. Dakwah yang menjadi kemuliaan sahabat Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Berbeda dengan Al-Walid ibn Al-Mughirah yang tidak menggunakan jabatannya, kekuasaannya untuk menolong agama Allah. Sebaliknya, jabatan, kekuasaannya digunakan untuk mempersulit, memusuhi, menentang dakwah Nabi Muhammad. Dan ini peringatan Allah. Siapapun yang dengan kekuasaannya, hati-hati. Dengan jabatannya, dengan pengaruhnya, malah memusuhi para nabi, memusuhi para wali-wali Allah, memusuhi para ulama, mempersulit mereka, menutup yayasan mereka, memenjarakan mereka. Hati-hati, jangan seperti Al-Walid ibn Mughirah. Dharni wa man khalaqtu wahida. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azamullah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan insya Allah tidak ada kendala. Saat ini hujan deras di daerah Depok. Saat ini tidak berada di Jakarta Selatan, di daerah Depok. Mudah-mudahan insya Allah tidak mempengaruhi jaringan yang ada. Jamaah rahmat Allah, dari mana bermula Al-Walid ibn Al-Mughirah ini? Di ayat 16 Allah berfirman, kalla innahu kana li ayatina anida. Ternyata hal sebab kenapa kemudian Allah menegaskan azab bagi Al-Walid ibn Al-Mughirah ini? Sebabnya Allah sebutkan, kalla, sekali-kali, innahu kana li ayatina anida.
Karena Al-Walid ibn al-Mughirah adalah orang yang menentang ayat-ayat kami. Kisahnya seperti ini, jamaah rahmatullah. Al-Walid ibn al-Mughirah kan paling fasih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Walid ibn al-Mughirah ini termasuk orang yang paling fasih lisannya di tengah-tengah Quraisy. Maka ia pun diutus untuk mendengarkan Quran yang dibaca Nabi Muhammad. Jadi Abu Jahal dengan orang-orang kafir Quraisy lainnya mengatakan, ya Walid, anta afsahuna lisanan. Engkau ini kan orang yang paling fasih di antara kami. Coba engkau datang ke Muhammad, dengarkan Qur'annya, fikirkan baik-baik, perhatikan baik-baik, lalu simpulkan dan katakan kepada kami bagaimana tentang yang dibaca Muhammad itu. Apakah itu memang kebenaran? Apakah memang itu datang dari Allah? Atau jangan-jangan itu cuma bualan-bualan itu cuma buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah Al-Walid ibn al-Mughirah karena desakan orang-orang kafir Quraisy. Untuk apa? Satu, mendatangi Nabi Muhammad, melobi Nabi Muhammad, mendengarkan Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Lalu kemudian memberitahukan kepada kafir Quraisy, gimana kira-kira itu, apakah Quran benaran turun dari Allah atau itu buatan Nabi Muhammad saja? Apa yang terjadi? Innahu kana li ayatina anida. Allah sudah tegaskan di awal. Al-Walid adalah orang-orang yang menentang ayat-ayat kami. Innahu fakkara wa qaddara. Ketika ia dengarkan, ketika ia dengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad, innahu fakkara wa qaddar, ia kemudian berpikir. Dan saat itu Al-Walid ibn al-Mughirah tahu bahwa Quran yang dibaca Nabi Muhammad bukan syair, bukan buatan manusia. Allahu Akbar. Ada orang seperti itu. Tahu ustadz ini nggak salah, tahu ustadz ini benar, tapi ada kekuasaan jabatan yang takut hilang, maka ia pun turut ikut memusuhi kebenaran. Hati-hati, dunia tidak selamanya. Hati-hati, akan datang hari engkau akan mempertanggungjawabkan keputusanmu hari ini. Sebagaimana Al-Walid bin al-Mughirah ketika mendengarkan Quran yang dibaca oleh Muhammad, innahu fakkara wa qaddar. Ya Allah. Dia dengarkan dan dia pikir-pikir, nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Saya ini orang paling fasih di tengah Quraisy dan Nabi yang dibaca Nabi Muhammad ini bukan buatan manusia. Saya tidak bisa membuat seperti itu. Tapi apa keputusannya? Ia tetap memusuhi. Maka kata Allah, faqutila kaifa qaddar, summa qutila kaifa qaddar. Maka ia akhirnya diazab, dibinasakan, diazab oleh Allah atas pilihan keputusan dia. Ustadz, ya ini kan kisah. Hari ini kan udah nggak ada yang begini-begini. Jangan dirahmati Allah. Tidak ada kisah dalam Al-Quran diabadikan Allah kecuali agar itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang datang setelah umat Muhammad, setelah Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Tidak ada kisah dalam Al-Quran kecuali yang Allah berikan, kecuali memang akan muncul orang-orang seperti yang dikisahkan Allah Subhanahu wa taala. Akan muncul Al-Walid ibn al-Mughirah modern. Dia muslim, dia baca Quran, dan dia tahu bahwa apa yang dikatakan orang ini benar. Ada jabatan, ada kekuasaan yang saya takut hilang. Seperti Al-Walid ibn al-Mughirah. Kalau dia membenarkan Muhammad, dia akan kehilangan posisi. Orang akan berubah
perhatiannya dari dirinya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keputusannya hari ini sebagaimana saat itu keputusan Al-Walid bin Mughirah memilih mendustakan Quran, akhirnya karena keputusan itu ia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nadhara tsumma abasa wa basar tsumma adbara wastakbar فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. Allahu Akbar, ya Allah. Ini karena kita belum diuji aja oleh Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ketika ujian itu datang kepada kita, Allah kukuhkan kita, Allah kuatkan kita. Jaman rahmat Allah. Kita lanjut. Jadi Al-Walid bin Mughirah ketika mendengarkan ayat Quran dibaca Nabi Muhammad, innahu fakkar, dia fikir, mulai memikir-mikir, ini benar juga nih. Tapi akhirnya keputusan yang diambilnya memusuhi Al-Quran. Thumma nazar, kemudian dia melihat-lihat. Thumma abasa wa basar, lalu ia bermuka masam. Padahal dia tahu yang dibacakan Nabi Muhammad bukan syair karena dia adalah penyair. Tsumma adbara wastakbar. Hati-hati ya. Ada orang dibacakan Quran mencibir. Nah, ini seperti Al-Walid bin Mughirah. Ketika dibacakan Quran bermuka masam. Lalu setelah bermuka masam, adbara wastakbar, berpaling dari Nabi Muhammad dan menyombongkan dirinya. Saya lebih berhak dari Muhammad. Jadi ini urutannya ya. Dia fikir-fikir, dengarkan dan berfikir tentang Quran, tahu kebenaran Quran, tapi akhirnya ia mengambil keputusan mendustakan Quran, lalu mulai ia kemudian melihat bermuka masam. Lalu berikutnya ia berpaling dan menyombongkan diri, puncaknya, dan disinilah Allah turunkan ayat ini. Ketika Al-Walid ibn Mughirah di depan Abu Lahab, di depan orang-orang Quraisy berkata, faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Ya Allah. Apa kata Al-Walid bin Mughirah? In hadza illa sihrun yu'thar. Quran ini hanya sihir, dongeng belaka, enggak ada kebenarannya. Allahu Akbar. In hadza illa sihrun yu'thar. Quran ini hanya sihir yang dipelajari. Ini cuma dongeng orang-orang dahulu saja. Allahu Akbar. In hadza illa qaulul bashar. Lalu ia tambahkan, ini kan cuma perkataan manusia, ini cuma perkataan Muhammad saja. Padahal wa ma huwa biqauli syair. Quran ini bukan perkataan Muhammad. Lalu siapa? Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Quran ini bukan sihir. Hei Walid ibn Mughirah, padahal ente tahu Quran ini benar, tapi ente mendustakan, hatimu mendustakan ilmu. Quran ini bukan sihir, Quran ini bukan perkataan Muhammad. Ia diturunkan dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, yang beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, kita lanjut teman rahmat Allah. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Puncaknya adalah ketika Al-Walid kan mendengarkan Quran,
mendengarkan Quran dan tahu kebenaran Quran, tetapi mengambil keputusan mendustakan Quran padahal dia tahu kebenarannya, lalu kemudian bermuka masam di hadapan Nabi Muhammad, lalu kemudian berpaling meninggalkan Quran dan menyombongkan diri, mengatakan bahwa Quran ini adalah sihir dan buatan orang-orang terdahulu. In hadza illa qaulul bashar, dan Quran ini hanyalah perkataan manusia. Ketika sudah sampai pada penistaan Al-Quran, hati-hati. Ketika ia sudah sampai menistakan ayat-ayat Allah, maka saat itulah Allah turunkan, Allah berkata, sa'uslihi saqar. Sudah melampaui batas. Hati-hati, kelak engkau akan dibakar di neraka Saqar. Neraka Saqar adalah salah satu tempat, nama, atau pintu-pintu neraka yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nar as-Saqar, neraka Saqar. Ada orang-orang tertentu yang dimasukkan kelak di neraka Saqar, sebagaimana disebutkan di ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, qalu ma salakakum fi saqar. Mereka penghuni neraka ditanya, apa yang membuat kalian masuk neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Siapa yang dimasukkan nanti ke dalam neraka yang bernama neraka Saqar? Satu, yang memusuhi para nabi dan rasul, memusuhi ulama, karena ulama itu adalah ahli warisnya para nabi dan rasul. Yang kedua, siapa yang dimasukkan dalam neraka Saqar? Ma salakakum fi saqar. Hei, penghuni neraka Saqar, kenapa kalian bisa masuk di sini, reunian di sini? Qalu lam naku minal musallin. Mereka yang tidak pernah mendirikan salat. Mereka yang meninggalkan salat 5 waktu. Yang ketiga, walam naku nut'imul miskin. Tidak memberi makan orang miskin, padahal dia berlebih. Padahal tetangganya, kerabatnya adalah orang-orang yang kesulitan mencari makanan yang mengenyangkan perut mereka. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kata Nabi kata Allah dalam Al-Quran, termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar adalah orang-orang yang di dunia ini menghabiskan waktunya bukan dalam ketaatan, tetapi kepada hal-hal yang melalaikan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah kalian apa itu neraka Saqar? La tubqi wa la tadar. Neraka Saqar yang tidak meninggalkan dan tidak membiarkan orang yang masuk ke dalamnya, kecuali akan membakar, menyiksa orang-orang yang dimasukkan di dalamnya. Lawahatun lil bashar, yang akan menghanguskan kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar. Di atasnya ada 19 malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahmat Allah, sebagai penutup tadabbur Quran kita, ada beberapa poin yang akan Al-Fakir tekankan dari tadabbur kita pada kesempatan kali ini. Jemaah rahmat Allah, di antara hal sebab yang membuat orang itu kadang menentang kebenaran padahal dia tahu itu adalah kebenaran, di antara sebab orang itu menolak ayat-ayat Allah padahal ia tahu ayat ini benar juga sih, tapi kan tahukah kita apa sebabnya? Al-mal wal banun. Harta, anak, jabatan, kekuasaan terkadang menjadi sebab orang itu menentang, memusuhi kebenaran yang ada di hadapannya. Adanya harta, adanya anak, jabatan terkadang membuat manusia itu kufur nikmat. Terkadang membuat manusia itu lupa kalau dia adalah hamba Allah, lupa kalau ia akan mempertanggungjawabkan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sebaliknya biasanya orang yang tidak punya harta, tidak punya jabatan, tidak
punya hal yang membuatnya menyombongkan diri, ini lebih mudah biasanya untuk menerima ceramah, menerima ajakan kepada kebenaran. Ini poin-poin yang perlu digarisbawahi: harta, jabatan, kekuasaan, anak, di antara fitnah, ujian yang kadang membuat manusia itu menolak kebenaran yang Allah turunkan, kecuali orang-orang yang diselamatkan Allah dari harta, diselamatkan Allah dari jabatan, dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara dosa besar di hadapan Allah yang akan mendatangkan azab Allah adalah menentang ayat-ayat Allah seperti yang dilakukan oleh Al-Walid ibn Al-Mughirah. Innahu kana li ayatina anida. Ketika Allah menetapkan sesuatu dengan ayat-ayatnya, lalu kemudian datang orang-orang yang merasa tidak menerima dengan ketetapan Allah tersebut sehingga menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jamaah dirahmati Allah, pelajaran terakhir yang bisa kita petik, siapapun yang mengikuti jejak Al-Walid ibn Al-Mughirah, dia akan mendapatkan ancaman azab sebagaimana yang Allah telah tetapkan kepada Al-Walid ibn Al-Mughirah. Mudah-mudahan tadabbur singkat ini bermanfaat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan lanjutkan di sesi terakhir tentang tadabbur surah Al-Muddathir ayat 31 sampai dengan ayat 56. Mudah-mudahan Allah mudahkan insya Allah. Sebelum kita tutup dengan doa kafatul majelis, sahabat Nabi Muhammad tidak akan berpisah sampai satu sama lainnya sudah saling mengingatkan agar mereka tidak menjadi orang-orang yang merugi. Saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah yang telah bergabung, mari sama-sama kita baca surah Al-Asr, dan mohon aktifkan mikrofonnya. Mari perdengarkan bacaan surah Al-Asr kita. Mudah-mudahan ini doa antara kita, ini doa yang saling kita doakan, wasiat yang saling kita wasiatkan, agar itu menjadi doa dan kita menjadi orang-orang yang tidak merugi. Mari sama-sama kita baca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Jemaah rahmat Allah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon bertanya Pak Ustadz, mohon penjelasannya kalau harta dan anak-anak itu sebagai fitnah. Saya itu bingung dari dulu kok sebagai fitnah. Apa yang dimaksud sebagai fitnah, maksudnya mohon penjelasannya. Tapi tadi diterangkan bagus sekali kok, membuat manusia menjadi kufur nikmat gitu Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak buat ibu yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi peringatan bagi setiap di antara kita. Ya, apa yang dimaksud harta dan anak itu adalah fitnah, dan itu berulang-ulang disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Anfal, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, wa'lamu, ketahuilah kata Allah, sesungguhnya anak-anakmu, hartamu, anakmu adalah fitnah, ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya dan Allah memiliki pahala yang sangat besar. Al-fitnah
Fitnah dalam bahasa Arab berarti ujian. Ujian. Saya yakin bahwa setiap ibu-ibu yang ada di majelis ini adalah pernah melalui ujian, baik itu ujian waktu di SD, SMP, SMA. Coba perhatikan ketika dulu kita ujian di sekolah, ya, atau bahkan mungkin di kampus, ketika orang ujian itu kan fitnah. Ini fitnah itu artinya ujian. Harta anak adalah ujian. Sebagaimana ketika kita sekolah, lalu ada ujian yang harus kita lalui per semester. Siapapun yang semakin ingin naik tingkatannya berarti ia harus melalui ujian-ujian itu. Gimana dia mau mencapai gelar akademik kalau dia tidak mau mengikuti ujian sebagaimana? Enggak mungkin engkau mendapatkan tingkatan tinggi di hadapan Allah kalau engkau tidak pernah mendapatkan ujian-ujian dalam hidupmu. Ujian inilah yang meninggikan derajatmu di hadapan Allah. Semakin engkau diuji oleh Allah, baik itu dengan penyakit, pasangan, anak, kondisi ekonomi dan lainnya, semakin Allah hendak meninggikan derajatmu jika engkau lulus ujian. Nah, ketika orang ujian dulu di sekolah, di kampus, kan ada orang yang lulus ujian. Ada yang kemudian tidak lulus ujian. Harta, al-mal. Harta itu dinamai mal. Bahasa Arabnya harta itu malun. Kenapa harta dinamai malun? Kata ulama, li'annal qalba yamilu. Karena hati itu cenderung kepada harta. Dan nggak ada orang yang tidak cinta harta. Nggak ada. Bedanya, ada orang yang berlebihan cintanya kepada harta. Harta yang menentukan perilaku hidupnya, itu musibah. Tetapi Allah memang sudah menjadikan tabiat fitrah manusia itu cinta kepada harta. Yang tidak boleh adalah kalau kecintaan kita kepada harta melebihi cinta kita kepada Allah, kepada Nabi. Semua kita cinta dengan harta. Nggak ada orang yang tidak cinta dengan harta. Nah, jamaah rahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, al-aulad, anak. Ini juga ujian. Maksud anak dan harta adalah ujian, fitnah. Ada orang ketika Allah karuniakan harta kepadanya, ketika Allah karuniakan anak kepadanya, harta dan anak ini tidak membuatnya lalai dari mengingat Allah, maka dia lulus ujian. Urusan harta bisnisnya tidak membuat dia meninggalkan Quran, tidak membuat dia meninggalkan jadwal tadaburnya, tidak membuat dia melalaikan, melupakan, meninggalkan jadwal perbaikan baca Qurannya. Ini namanya fitnah dan dia lulus ujian. Ada yang enggak, ada orang ketika diberikan harta, diberikan anak, lalu kemudian itu ujian bagi dia dan akhirnya dia tidak lulus. Dia tidak lulus karena ternyata bisnis yang diurusnya, harta yang Allah bukakan kepadanya membuat dia melupakan Tuhannya, melupakan ibadahnya, melupakan kitabnya, melupakan bahwa ia punya tanggung jawab dan dia diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah. Ini berarti dia tidak lulus fitnah harta dan anak. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ini makna penjelasan dari harta dan anak itu adalah fitnah, ujian. Ada yang lolos dari fitnah harta dan anak, ada yang tidak lolos dari fitnah harta dan anak. Maka Nabi Ibrahim, kebayang bagaimana Nabi Ibrahim ketika sudah lama berdoa, berharap agar Allah berikan anak keturunan kepadanya. Sudah tua, istrinya sudah menopause, sudah mandul, lalu tiba-tiba datang berita gembira bahwa ia akan punya keturunan setelah ia tidak pernah bosan berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas salihin. Ibu-ibu, kebayang tidak seorang Ibrahim yang sudah tua, kakek-kakek baru dapat bayi. Gimana gembiranya itu? Allahu Akbar. Nah, ketika datang anak ini, Allah ingin menguji Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak lalai, anaknya tidak melalaikannya. Tapi Allah ingin menguji kecintaan Ibrahim. Antara kecintaannya kepada anaknya atau kecintaannya kepada harta. Karena ketika Ibrahim sudah punya anak, mulai Allah melihat ada kecintaan dalam diri Ibrahim kepada anaknya. Allah ingin menguji kecintaan Ibrahim. Apakah setelah ia diberikan anak, kecintaannya kepada Allah berkurang atau tidak berkurang? Maka Allah memerintahkan apa?
membunuh anaknya sendiri. Allah ingin melihat, Allah sudah, Allah Maha tahu, Allah ingin melihat apa yang keputusan Ibrahim. Akhirnya Ibrahim hendak membunuh anaknya, perintah dan kecintaannya kepada Allah, walau akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Gimana Bu Emi, jelas ya? Terima kasih, insya Allah jelas Mbak. Makasih untuk pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya Mbak Tesi ya rupanya nih. Iya, makasih Mbak Ari. Silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz Umar Maka. Waalaikumsalam, Mbak Tesi, silakan. Ya, ini yang akan saya tanyakan tuh barusan Pak Ustadz kan menyampaikan orang-orang yang masuk neraka itu ada 4 macam ya, Pak Ustadz ya, yang akan masuk neraka Sakor. Yang pertama itu yang memusuhi para nabi dan rasul. Ya. Yaitu mereka yang tidak pernah mendirikan sholat. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka yang tidak memberi makan orang miskin. Ya. Nah, yang ini mohon maaf tadi saya Pak Ustadz terlewat. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Siap. Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, saya carikan ayatnya biar langsung. Ya. Dalam Quran surah Al-Muddatsir. Ini di sini juga ya. Di akhir surah Al-Muddatsir ayat 43. Ya. Jadi lanjutannya juga disebut di sini ya, masyaallah tadi ya, di atas. Lanjutannya siapa yang akan masuk ke neraka Sakor? Ayat 42. Ma salakakum fi saqar. Hei, kalian yang disiksa di neraka Sakor. Kenapa kalian bisa masuk? Kenapa bisa reunian di sini? Qalu lam nakum minal musallin. Karena kami dulu tidak pernah mendirikan salat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak pernah memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami kumpulnya sama orang-orang yang berbicara yang tidak ada manfaatnya, hanya berbicara tentang kebatilan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Tambahan 1 berarti 5. Dan kami dulu di dunia mendustakan hari kiamat. Jadi bukan cuma 4, 5 ya. Memusuhi para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, mohon maaf, tidak mendirikan sholat. Yang ketiga, tidak memberi makan orang miskin. Yang keempat, berkumpul dengan orang-orang yang hanya membicarakan kebatilan atau orang-orang yang rusak. Yang kelima adalah mendustakan yaumuddin, hari pembalasan, hari kiamat. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ibu atas pertanyaannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua jamaah yang hadir. Ya, jazakumullah khair Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Ya, ada lagi? Ya, jika sudah tidak ada, Mbak Ari, kita bisa menutup majelis kita, atau jika ada saudara kita yang ingin kita doakan. Boleh saya nanya Pak? Boleh, kenapa tidak? Kalau Mbak Ari yang tidak dibolehkan bertanya, bisa-bisa nggak ada lagi kajiannya. Silakan Mbak Ari. Iya, tadi disebutkan itu Al-Walid bin Al-Mughirah itu kan sangat menentang dakwahnya Rasul. Iya. Nah, tapi di satu sisi dia penyair yang cerdas juga, dan dia tahu betul bahwa ayat-ayat di Al-Qur'an itu bukan buatan manusia dan bukan karangan Rasul. Ya. Namun dia mendustakan itu kan, Pak? Betul, betul sekali. Nah, tapi secara akidah dia kan tidak beriman ya, Pak? Betul. Nah, apakah dia masih bisa disebut sebagai orang munafik, Pak? Karena kalau orang munafik itu kan beriman tetapi dia mendustakan ya. Tapi untuk hal ini kan dia juga sebenarnya munafik secara tindakan ya. Secara amal. Ya. Masya Allah. Barakallahu fiik, Mbak Ari. Al-Walid bin Mughirah kita tadi sudah sempat menyebutkan beberapa sosoknya. Al-Walid bin Mughirah ini dia tidak main kasar. Dia tidak main kasar. Dia tidak seperti Abu Jahal yang
memang melukai secara fisik, atau tidak seperti Abu Lahab yang paman Nabi, menyakiti Nabi dengan lisan, dengan tangan, meletakkan duri yang di jalan yang akan dilalui oleh Nabi. Tapi Al-Walid ibn al-Mughirah tidak kalah besar permusuhannya dengan apa yang dilakukan. Karena dia itu tahu yang benar, dan mestinya dia tahu yang benar, dan apa yang Allah karuniakan kepadanya itu kalau digunakan untuk menyampaikan, mendukung kebenaran, itu akan menjadi pintu kebaikan. Namun yang dipilih adalah ia tetap tawalla wastakbar, berpaling dan menyombongkan diri, bahkan menistakan, menghina Quran, bahwa Quran ini dongeng, Quran ini buatan manusia. Apakah bisa dikatakan dia munafik? Dia kafir, musyrik. Tidak bisa dikatakan munafik, karena kan munafik itu memperlihat walau tindakannya, ya betul perilakunya ini perilaku munafik, tetapi munafik secara syar'i itu kan mereka yang menyembunyikan, memperlihatkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Sementara Al-Walid ibn Mughirah di dalamnya kafir, menentang, di luarnya juga menentang, sehingga tidak bisa dikatakan munafik. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dan memberikan beberapa pertanyaan yang kita bisa belajar semuanya dari jawaban-jawaban Pak Ustadz. Maka untuk menutup kajian kita sore ini, kita seperti biasa tutup dengan doa juga. Ini jadi kebetulan ada Ibu Dani di sini.